Ketika ada orang yang mengaku sebagai habaib tapi dia memecah belah, mencaci maki ulama lain, termasuk mencaci maki ulama NU, bahkan menyerang NU secara organisatis, masuk kategori Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia termasuk bukan orang yang bermoral baik. Boleh kita menganggap keyakinan kita ini yang paling benar, tapi tidak boleh juga menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Bahwa orang-orang Islam ketika berdekatan dengan ilmu pengetahuan, dia akan mengemban misi kemanusiaan dan kedamaian. Sareng Salafi Wahabi Ibnu Sina dikafirkan, Al-Hawarizmi pun juga dikafirkan, tore. Lalu gerakan-gerakan Salafi Wahabi dari mana? Ini gerakan-gerakan dari negara-negara persemakmuran. Kalau dia bermoral baik atas nama agamanya, maka maslahatnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang satu pemahaman dengan dia. Ketika seseorang mencapai kekuasaannya dengan atas nama agama dan menunggangi agama, maka ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan pembenaran agama. Rianto nikah orang Islam menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa. Pada waktu itu ada anak kecil dan sebagainya. Lalu kemudian ingin dibunuh oleh teroris dan kemudian diselamatkan gereja ini oleh Rianto, dan bomnya kemudian dibawa serta dibawa kabur keluar, dia meledak. Set nikah Banser NU banyak sinyale mangken. Wah, pahlawan ring Kristen masuk neraka. Lo bisa mana biaka cadek kasus semu khairik. Lo bisa nentuakin. Tak oleh. Sementara orang-orang yang di gereja, kalau kemudian mereka mati terbunuh semua, bab hidayah bab napa, tore? Kan kita juga nggak tahu orang-orang Kristen itu suatu saat dapat hidayah dan akan masuk Islam. Artinya ini kepada sarang cerita mana Sayyidina Umar, bade sahabat ngocak deh Umar, itu ada komplek pelacuran itu di Baghdad itu. Saya mau bakar semua isi-isinya. Dia bunuh Sayyidina Umar. Loh, kalau kamu membunuh komplek pelacuran itu beserta isinya, kamu telah menutup pintu-pintu pertobatan mereka. Nikah cek panggompang pengaperaki kapan ketika kita mengkafirkan orang lain, maka kita akan menghalalkan darahnya, dan ketika kita menghalalkan darahnya, maka kemudian kita punya keinginan untuk membinasakan semuanya yang berbeda dengan kita. Nah, jadi ajaran-ajaran yang berkonsep al-wala wal bara, membangun kebangkitan permusuhan dan perpecahan nikah, cewakin naudzubillah dari cakanca NU. NU tidak punya sanad keilmuan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, membuat petak-petak manusia sesuai dengan latar belakangnya. Apa-apa nikah sesuai dengan akhlak sareng siasana Kanjeng Nabi, sesuai. Mangken nih kada nikah kelompok Salafi Wahabi ini mengaku ajarannya paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi di sisi lain dia mengkafir-kafirkan orang lain. Padahal Nabi lo kasih nikah ketika Nabi memasuki kota Madinah, kota Yasrib, beliau hijrah, dia langsung membuat kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Nabi mendamaikan konflik berabad-abad antara suku Aus dan suku Khazraj. Nih, atau karan nikah dua suku nikah, mulai dari Yaman kilo apinda de Yasrib lakarlah atau karan nang Yaman sampai apinda de Yasrib nikah pakuna tokar lo kremare nikah tokar dua suku itu. Nah, kemudian Nabi juga mendamaikan pertikaian antara orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah, karena mereka berebut menjadi tukang pungut pajak dari kerajaan Persia di Yasrib. Sarang Nabi kemudian didamaikan mereka ini. Lalu Nabi membuat Piagam Madinah. Tujuan Nabi apa? Nabi ingin menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Nih, Nabi tidak pernah mengajarkan kebencian. Panjenengan oning cerita Kanjeng Nabi senulengin pengemis buta di pasar pagi di Madinah setiap hari. Oning tanggi. Kalau Nabi menerapkan al-wala wal bara, Nabi tidak akan menyuapkan pengemis buta yang selalu memaki-maki beliau setiap pagi. Nih, karena apa? Karena kemanusiaan. Nabi tidak pernah membeda-bedakan manusia karena latar belakang agamanya. Bahkan orang yang non-Islam sekalipun memaki-maki beliau, beliau tetap menyuapinya dengan rajin setiap pagi. Nih kan nih akhlak Kanjeng Nabi. Mangken nikah ngako acer paling orsinil sareng Kanjeng Nabi, tapi lakon nikah ahlul bid'ah, penyembah kuburan, perngapera orang. Naudzubillahi min dzalik.
cakan cain uje sampai kat nikah. Soal urusan akhirat ni kepada tak ada seoning ampun lah tetireng tani teti tukang beca teti pejabat ampun lah anu saus neng urusan ni kalau cek per ngaperaki orang. Boleh kita menganggap keyakinan kita ini yang paling benar, tapi tidak boleh juga menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Tak kengeng cepon gula bunga anak gula cek ratina mosok rajin pancen dengan bi gula iba coba akina. Tak usah, ini wilayah masing-masing. Nika urusan keyakinan dan keimanan. Teti mana bitan kula per ngaperakina orang Salafi Wahabi, nika kula ada bitana sarang orang Salafi Wahabi juga. Teti ampon tinggal. Seterakhir dan kula tromes senada panjenengan, pada akhirnya orang-orang yang terpapar paham Salafi Wahabi ini akan dikenalkan dengan berbagai gerakan-gerakan segregasionis. Pemisahan-pemisahan hingga akhirnya apa? Mereka ingin menguasai kekuatan-kekuatan politik di negara ini. Mangken nikah tak langkong. Neng polisi nikah saya terpapar 3.000. Neng TNI hampir 10.000. Sampai kemudian ada beberapa orang anggota polisi dan TNI yang mau berangkat ke Suriah bergabung kepada ISIS hingga akhirnya kemudian ditangkap oleh Densus 88. Banyak nikah. Bahkan sekarang banyak polisi yang mengundurkan diri karena menganggap bahwa negara ini togut. Kapan lah ngaperaki negara natibi, mosok lo negu PC nang dompet deh. Padahal PC ini ke produk negara. Nah ini kamu munafik nih. Per negara nih per kaperaki tapi ke PC nande. Nikah situng contoh. Ketika nikah harus diberi pemahaman bahwa dalam berbangsa dan bernegara ini semuanya berkonsep al-asobiyah. Napa al-asobiyah nikah? Al-asobiyah ini adalah kesepakatan bersama, kohesi sosial dan politik. Rakyat menyepakati untuk memilih pemimpinnya, pemimpin menyepakati untuk melindungi rakyatnya. Inilah konsep al-asobiyah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jadi neng Indonesia nikah sudah sesuai dengan konsep Islam. Manabi mengacu kepada pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian diusung ke Eropa, dikutip oleh John Maynard, John Locke dan Adam Smith, dicetuskan menjadi sistem demokrasi modern. Jadi demokrasi ini awalnya dari pemikiran-pemikiran orang Islam. Termasuk konsep-konsep patriotisme dan nasionalisme ini dicetuskan oleh salah seorang pemikir Islam asmaipun Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Kitab apa? Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Lalu kemudian ini juga diusung oleh ke Eropa, kemudian menjadi konsep-konsep nasionalisme dan patriotisme yang dicetuskan oleh seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dalam teori Verfassung Patriotismus. Nih, orang Eropa ini kesedaran mundur dari orang Islam, pemikiran-pemikiran Islam, termasuk selok perjanjian ke pangeran nih, mundur dari pemikiran-pemikiran Islam abad pertengahan. Saya sebutkan gula-gula. Artinya apa? Pemikir-pemikir Islam ini selalu menjadi rujukan karena dipercaya bahwa orang-orang Islam ketika berdekatan dengan ilmu pengetahuan, dia akan mengemban misi kemanusiaan dan kedamaian. Nih kan nih. Hingga akhirnya apa? Ketika Islam ini menjayakan ilmu pengetahuan, kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini kan saja nih, melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Al-Khawarizmi menciptakan angka 0 dalam matematika. Lensa sebenarnya HP panjenengan saja nikah dicetuskan dalam salah satu pemikir Islam abad pertengahan dalam kitab Al-Hayah. Kemudian dicolong dibawa ke Jerman sehingga yang kita kenal hari ini adalah lensa buatan orang Jerman. Ini ke pemikir-pemikir Arab. Ibnu Sina menciptakan anatomi tubuh manusia yang dipakai konsep itu sampai sekarang dalam ilmu kedokteran. Al-Khawarizmi angka 0 nih kan. Tore, angka 0, kalau tidak ada angka 0 maka kita tidak akan mengenal angka 10 dan minus 1. Yang menciptakan angka 0 ini adalah orang Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Sareng Salafi Wahabi Ibnu Sina dikafirkan, Al-Khawarizmi pun juga dikafirkan. Tore, pah buka Google juga nih. Dikafirkan karena apa? Karena mereka orang Persia. Nih kan nih, semerosak nih ke akhirnya apa? Akhirnya pemikiran-pemikiran orang nikah terjebak oleh anjuran-anjuran orang Barat bahwa kalau Islam mau maju harus menguasai kekuatan-kekuatan politik negara. Nih ke semerosak. Nih ke semecah belareng Mekasan nih kan urusan politik. Tangki.
mulai dari zaman cebong kampret sampai ke kadrun basar istana nih, akare sampai mangken non glenon markena politik acara ke markena baliho nih tangki sepora. Inilah yang merusak Islam. Kemudian mimpi-mimpi kekuatan politik lah kemudian yang merusak Islam. Gara-gara mimpi-mimpi politik kemudian orang Islam membunuh sesama orang Islam. Semate Sayyidina Utsman ini kebasera orang Islam. Muhammad bin Abu Bakar eksekutor besera, Ammar orang Mesir. Gara-gara apa? Politik. Muhammad bin Abu Bakar kecewa karena tidak jadi dijadikan sebagai gubernur Mesir. Politik. Lakona nih kah? Kulina kona. Jage ngabusel na iyeng ampunan istana. Mungkin sepo boleh. Yang membunuh Sayyidina Ali besera, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pada Islam Abdurrahman bin Muljam ini hafidz Quran 30 juz. Salat malamnya tidak pernah lowong, puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong, ditulis secara rinci oleh Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Tak ada lowong. Semate sepaten Sayyidina Ali selain sepopoh engkihi mantok tore korang socce katina apa nih ki sahabat sekali. Dan bahkan Sayyidina Ali ini adalah generasi Islam pertama yang tidak pernah menyembah berhala. Paten markenan apa? Peraki. Tujuannya apa? Politik. Lalu kemudian dipenggal ketika Sayyidina Ali menjadi imam masjid jami Kufah di Irak. Rakaat pertama, sujud pertama, ketika mengangkat kepalanya lalu kemudian ditebas lehernya, berteriak takbir sebelum dia memenggal Sayyidina Ali. Tore iki memang kia. Ini gara-gara apa? Politik nikah. Sebelum apa? Perakin. Pada sarang orang semangken peraki setretanan nih. Pada Islam cuma pola nabidah tafsir Islamnya dengan yang dimiliki oleh mereka lalu kemudian dikafirkan. Pada praktik sarang orang-orang Khawarij nih. Sampai nang dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti disebutkan bahwa Abdurrahman bin Muljam penikah tidak mau mengakui kesalahannya sampai dibakar hidup-hidup. Nih kan nih pakun ngaku bener sampai yobar di odi nih kah pakun aromasa bener karena tibi mateen Sayyidina Ali nih kah. Ini tuntutan dari Tuhan jebon. Tore ragara politik nih kah. Lalu kemudian pembunuhan Sayyidina Hasan, peracunan Sayyidina Hasan, pembunuhan Sayyidina Husain di padang Karbala oleh pasukan-pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Tore pada Islam nih kah. Sepaten pesera cucu kesayangan Nabi Muhammad. Ketika Ki Baji Kak Hasan di paha kanannya ini kan dalam kitab-kitab tarikh seputaki Sayyidina Hasan ada di paha kanan Rasulullah, lalu kemudian Sayyidina Husain ada di paha kirinya Rasulullah ketika bulan purnama ditimang-timang oleh Rasulullah. Sedeng raja pai paten sarang pada Islam. Gara-gara apa? Politik. Nah ini kan nih. Lalu perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini ke perang pada Islam nih kah? Apoloannya bupaten. Termasuk dalam perang Hurrah oleh pasukan-pasukan Yazid bin Muawiyah memerangi orang Hurrah di Madinah bagian timur laut. Polana poron abai ada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah lalu dibunuh 117 sahabat terbaik terbunuh. Kula apa ring nih kan ini ke beni maksudnya beni hasil ini pelajaran bagi kita. Karena persoalan-persoalan politik lalu kemudian kita saling bunuh sesama orang Islam, saling bunuh bahkan sesama orang NU, saling bunuh sesama orang Muhammadiyah bisa jadi. Nih kalau peduli persoalan agama ponan sepenting orientasi politik. Sesitu ngadukung 01, situ 02 bisa acara. Nih kan nih Mekasen nih kak. Enten jauh bengkelan. Lah nih kan nih heran apa? Orang Barat kemudian melihat peluang ini. Oh, berdasarkan sejarah kalau ingin memecah belah dan merusak Islam, udah gelontorkan aja mimpi-mimpi politik. Lalu kemudian apa? Hizbut Tahrir Internasional melakukan gerakan-gerakan khilafahisme. Kantor pusatnya berdeki mah Inggris di London. Sabiayain pesera. Menghal menabi orang lain. Mesti dari Inggris juga nih kah? Lalu gerakan-gerakan Salafi Wahabi dari mana? Ini gerakan-gerakan dari negara-negara persemakmuran.
mana bitro merosak ke orang Islam sedunia nikah, perosak Indonesia. Pemeluk Islam terbesar secara populatif Indonesia sedunia nih. Organisasi terbesar di dunia, organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, bedekin tocukan asmaipun Nahdlatul Ulama. Jika ingin memecah belah orang Islam, maka tumbangkan Indonesia dan tumbangkan Nahdlatul Ulama. Sederhana pemikirannya. Tapi jangan sampai orang Islam ini betul-betul berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau orang Islam sudah ingat dan kemudian ingin memajukan ilmu pengetahuan, maka semua peradaban manusia ini akan dikuasai oleh mereka. Tetimang ken nikah, orang Islam tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang hebat seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Hawarizmi. Mangken nikah produk ke Islam ini kenapa? Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir, Rizik, benih sepora. Nih kan nih, produk-produk yang dilahirkan adalah orang-orang yang menganjurkan kekerasan, orang-orang yang menganjurkan caci maki. Sepora jak tersinggung. Benih. Pada ki kula pai serang boleh. Kula loba macuba orang, mun kula terus terang. Wallahi kula lo anti dek para habaib. Rukuru tolang peten kaula, kula ngaji Irsyadul Ibad, Tarikhul Hulafa, kitab-kitab tarikh ten kula nikah habaib sedaja, Habib Ali Al-Kaf, Habib Jinden neng Jakarta kisah guru kula. Untuk mempelajari kitab-kitab klasik. Nikah para habaib, tapi kula pakuna pita akin. Urusan moral ini kan tidak terstigma dengan gelar-gelar. Guru ngaji saus banyak sih mengandung moral. Ada sepora di Jawa Barat saya sudah ketemu dengan Heri Heriawan, head to head mengomongan gula, dan ternyata memang dia ini masih punya pemahaman bahwa orang di Indonesia ini semua karena tidak menganut undang-undang buatan Allah, dia menganggap semua perempuan di sini adalah budak karena ini dianggap darul harbi. Nih, pemahaman-pemahaman seperti ini betul-betul menjadi pemahaman yang tidak boleh dilakukan karena urusan moral. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, urusan moral tidak bisa diukur dari agama yang dipeluknya.